Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galenta, di mana saja berada, saya ucapkan terima kasih pada sahabat yang sampai saat ini masih setia dengan channel ini. Dan tak lupa, kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Bagaimana cara mencapai agar hidup berkelimpahan? Mencapai kelimpahan sering diartikan sebagai memiliki banyak uang atau barang, tetapi sebenarnya ini lebih dari itu. Kelimpahan yang sejati mencakup kekayaan dalam segala aspek kehidupan, finansial, kesehatan, hubungan, kebahagiaan, serta tujuan hidup. Ini tentang perasaan yang puas, berkecukupan di dalam setiap area kehidupan. Baiklah sahabat, kita akan ungkapkan, dan pada video kali ini, akan dijelaskan secara detail, tentang bagaimana cara agar dapat mencapai hidup berkelimpahan. Agar tidak salah dalam mengartikannya, sebaiknya simak video ini hingga usai. Dan untuk memberikan sedikit hadiah kepada saya, sudilah kiranya agar Anda menekan tombol suka. Bagi sahabat yang baru menemukan video ini, mungkin itu bukanlah kebetulan, tetapi ada keterkaitan mistis. Untuk mendukung channel kami ini, silahkan tekan juga tombol lonceng dan subscriber. Cara mencapai kelimpahan dapat dibagi menjadi beberapa pilar utama. Pertama, mindset dan pola pikir. Mengubah pola pikir kekurangan menjadi kelimpahan. Kebanyakan dari dahulu, kita hanya tumbuh dengan pola pikir yang salah, yaitu selalu merasa tidak cukup atau sulit didapat. Nah, mulai sekarang, pola pikir itu harus kita buang, karena untuk mencapai kelimpahan, Anda perlu mengubahnya menjadi keyakinan bahwa sumber daya itu berlimpah, dan ada banyak peluang. Latih diri Anda untuk melihat peluang dan kemungkinan-kemungkinan itu, bukanlah batasan. Syukur. Praktikkan rasa syukur setiap hari. Fokus pada apa yang sudah Anda miliki, daripada apa yang kurang. Hal ini membantu Anda menghargai berkah yang ada, dan menarik lebih banyak hal positif ke dalam kehidupan Anda. Tulis jurnal rasa syukur, ucapkan terima kasih, atau sekedar merenungkan hal-hal baik setiap hari. Afirmasi positif. Gunakan afirmasi yang menguatkan keyakinan Anda tentang kelimpahan, misalnya, saya adalah magnet untuk kelimpahan, atau uang mengalir dengan mudah kepada saya. Ulangi afirmasi ini secara konsisten untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Visualisasi. Luangkan waktu untuk memvisualisasikan diri Anda bahwa sudah mencapai kelimpahan yang Anda inginkan. Bayangkan detailnya. Bagaimana rasanya? Apa yang Anda lakukan? Dengan siapa Anda berada? Visualisasi yang kuat dapat membantu menarik realitas tersebut. Kedua, tujuan dan rencana. Definisi jelas tentang kelimpahan. Apa artinya kelimpahan bagi Anda secara pribadi? Apakah itu kebebasan finansial, kesehatan prima, pekerjaan yang memuaskan, atau hubungan yang kuat? Tentukan dengan jelas apa yang ingin Anda capai di setiap area kehidupan. Tujuan SMART. Buat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. SMART. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melacak kemajuan Anda. Kemudian rencana aksi. Setelah tujuan ditetapkan, buat rencana langkah demi langkah tentang bagaimana Anda akan mencapainya. Pecah tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikelola. Ketiga, tindakan terarah dan konsisten. Pendidikan dan pengembangan diri. Investasikan waktu dan sumber daya untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan Anda. Ini dapat meningkatkan nilai Anda di pasar dan membuka pintu peluang baru. Baca buku, ikuti kursus, atau temukan mentor. Manajemen keuangan yang cerdas. Anggaran. Buat anggaran untuk melacak pendapatan dan pengeluaran Anda. Menabung dan berinvestasi. Sisihkan sebagian dari penghasilan Anda untuk tabungan dan investasi. Mulailah sesegera mungkin, bahkan hanya dengan jumlah yang kecil.
Melunasi utang. Kurangi dan segera lunasi hutang, terutama hutang dengan bunga tinggi, karena itu akan membebani kemampuan Anda untuk mencapai kelimpahan finansial. Diversifikasi pendapatan. Cari cara untuk memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Bisa berupa pekerjaan sampingan, investasi pasif, atau memulai bisnis. Jaringan, networking. Bangun dan jaga hubungan yang positif dengan orang lain. Jaringan dapat membuka pintu untuk peluang baru, kolaborasi, dan dukungan. Pelayanan dan kontribusi. Berikan nilai kepada orang lain. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak pula yang akan Anda terima. Dalam bentuk bantuan, pengetahuan, atau sekadar dukungan moral. Konsisten dan gigih. Perjalanan menuju kelimpahan tidak selalu mulus. Akan ada tantangan dan kemunduran. Kuncinya adalah tetap konsisten dengan tindakan Anda dan tetap gigih dalam menghadapi hambatan. Keempat, kesejahteraan holistik, kesehatan fisik. Jaga tubuh Anda dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah fondasi untuk mengejar tujuan lain dalam hidup. Kesehatan mental dan emosional. Latih pengelolaan stres, kembangkan ketahanan mental, dan cari dukungan jika Anda membutuhkannya. Pikiran yang jernih dan emosi yang stabil, sangat penting untuk membuat keputusan yang baik, dan menikmati hidup. Hubungan yang bermakna. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, menginspirasi, dan mengangkat Anda. Hubungan yang positif adalah bagian integral dari kelimpahan. Tujuan hidup dan makna. Temukan apa yang benar-benar penting bagi Anda dan hidupkan hidup Anda sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Memiliki tujuan yang lebih besar dari diri sendiri, itu dapat memberikan rasa kepuasan dan kelimpahan mendalam. Dan yang kelima, adaptasi dan fleksibilitas. Terbuka terhadap perubahan. Dunia terus berubah, demikian pula peluang. Bersiaplah untuk beradaptasi dengan situasi baru dan mengubah strategi Anda jika diperlukan. Belajar dari kegagalan. Jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda. Anggap itu sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, lalu bangkit lagi, dan terus maju. Mencapai kelimpahan adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Ini tentu membutuhkan kombinasi pola pikir yang benar, perencanaan yang cermat, tindakan yang konsisten, dan perhatian terhadap semua aspek kehidupan Anda. Mulailah dengan langkah kecil, dan rayakan setiap kemajuan yang Anda buat. Namun sebagai umat yang beragama, kita tidak diperbolehkan untuk mempercayai atau meyakini sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita semua terjerumus kepada perbuatan syirik yang merupakan dosa besar.